Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan Puskesmas perlu ditata kembali untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional. Akreditas Puskesmas bertujuan untuk pembinaan, peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko. Dari 10 puskesmas di Kota Gorontalo, 7 diantaranya telah mendapatkan akreditas yang terdiri dari akreditas utama 2 puskesmas, predikat madya 3 puskesmas, predikat dasar 1 puskesmas, dan 1 puskesmas masih menunggu hasil akreditas. Secara operasional, akreditas Puskesmas merupakan pengakuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan melalui badan atau komisi akreditas terhadap puskesmas yang dianggap telah memenuhi standar mutu pada manajemen dan pelayanannya. Kemudian KPU Puskesmas 10 orang, dokter umum Puskesmas 10 orang, para penanggung jawab pelaksana program kegiatan Puskesmas 6 orang, 1 puskesmas, jadi ada 60 orang. Terakhir unsur dinas kesehatan 10 orang, jadi total ada 100 orang peserta. Nantinya peserta ini akan dibagi 2 kelas, kelas A dan kelas B, sesuai dengan juknis di penggunaan dana alokasi khusus bidang non-fisik bidang kesehatan tahun 2018. Kemudian pembagian tersebut kami bagi berdasarkan puskesmas yang telah terakreditasi dan yang belum. Yang telah terakreditasi adalah kelas A, kelas B. Yang belum terakreditasi adalah puskesmas, ada 3, yaitu Puskesmas Kota Selatan, Sipatana, dan Puskesmas Lungingi, itu di kelas A. Tidak boleh lagi nanti kita hanya menunggu, menunggu. Makanya saya selalu bilang, kemarin saya panggil Pak Sekda, kita harus berikan award dan punishment kepada para pegawai kita. Kalau memang mereka bagus, tidak ada salahnya kita menaikkan TPP mereka sampai 50%, tidak ada masalah. Masa honorer gajinya 500.000. Coba bayangkan itu kita melanggar hak asasi manusia. Mereka jalan habis di bentor. Mau kerja apa yang kita mengharapkan mereka? Nah, itu yang saya minta kita fokus di APBD kita. Pertama untuk hak Bapak Ibu, yang kedua untuk program pelayanan sosial kita. Infrastruktur itu kita bisa minta di provinsi, Pak Gubernur pasti mau bantu. Begitu juga dengan pusat Bapak Ibu. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.